Ada orang yang gagal panen karena cuaca. Ada yang gagal karena hama. Tapi tidak dengan Tarjo. Gagal panen karena sawahnya dijadikan tempat dosa. Ia bekerja paling rajin, tapi justru paling sering rugi. Sampai suatu hari, ia menemukan sesuatu di pondoknya, dan sejak saat itu, perubahan memberi warna baru dalam hidupnya. Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Narah. Apa kabar kalian hari ini? Senantiasa kalian semua selalu sehat bahagia dan dalam keberkahan. Sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan jejakmu di sini dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, mari kita lanjut ke ceritanya. Malam turun pelan di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah. Angin membawa bau tanah basah, bercampur aroma kopi hitam yang mengepul dari sebuah warung sederhana di pinggir jalan desa. Suara gelas berdenting. Sendok kecil mengaduk pelan. Tawa lelaki-lelaki paruh baya memecah sunyi malam. Warung kopi Mbok Darmi tak pernah benar-benar sepi. Di sanalah para warga yang notabene petani melepas lelah, menurunkan beban pikiran, dan seperti biasa membicarakan satu topik yang tak pernah basi, yaitu janda. Janda desa sebelah sekarang tambah ayu dan makin bohai, man, ucap seorang pria setelah menyuruput kopinya. Janda kalau tambah bohai berarti rezekinya jembar, Kuiji. Jembar apa lebar, man? Seketika tawa mereka pecah. Mbok Darmi hanya geleng-geleng sambil menuang kopi. Di sudut warung, Paiman, Sukarji, dan Sutomo asik bercanda. Namun malam itu satu kursi tampak kosong. Tak lama kemudian, seorang lelaki masuk. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Bajunya sederhana, celananya masih berdebu tanah sawah. Dialah Sutarjo, yang lebih akrabnya dipanggil Tarjo. Usianya 40 tahun, seorang duda dengan satu anak. Petani yang dikenal rajin, tapi juga dikenal sering apes. Tarjo duduk tanpa banyak bicara. Ia hanya menatap kopi di depannya, seolah berharap hitamnya bisa menelan pikirannya. Loh Jo, kok mukamu kusut banget kayak mikirin utang aja? Celetuk Sukarji. Jarno menghela napas panjang. Jagungku rusak lagi. Tawa yang tadi riuh perlahan mereda. Rusak lagi? Iyo man, padahal kemarin bagus, paling bagus malahan. Tarjo bukan petani sembarangan. Ia datang paling pagi ke sawah, pulang paling sore dan terkenal teliti dan tekun. Tangannya hafal kapan tanah butuh air, kapan butuh pupuk. Jagungnya selalu paling subur di awal tanam. Tapi entah kenapa, belakangan ini, setiap kali mulai berbuah, semuanya berubah. Malam itu obrolan janda berganti jadi obrolan jagung. Saran demi saran keluar, soal hama, soal pupuk, soal cuaca. Tarjo hanya mengangguk. Ia sudah mencoba semuanya, tapi tak kunjung menemukan solusinya. Siang hari, matahari menyapa desa dengan terik yang menyengat. Hamparan jagung berdiri tinggi, melampaui tinggi orang dewasa. Daunnya hijau tua, bergesek pelan tertiup angin. Para petani pulang lebih awal. Waktu zuhur selalu menjadi jeda rutinitas mereka. Di antara barisan jagung yang rimbun dan tinggi, dua sosok muncul seperti bayangan yang tergesa. Seorang pria parubaya dengan tubuh tambun dan seorang perempuan di usia 30-an. Lekuk tubuhnya lembut, namun penuh daya tarik yang tersembunyi. Mereka menoleh ke kanan, ke kiri, mata waspada menyapu sekitar sawah yang sepi. Langkahnya cepat, napasnya terburu-buru, seolah angin siang yang panas ikut mendorong mereka. Tangan pria itu meraih lengan perempuan, menariknya lembut tapi tegas, menyelinap masuk ke sebuah pondok kecil milik petani. Pondok itu sederhana saja, atap seng yang sudah berkarat, dinding anyaman bambu yang rapuh. Tempat biasa Tarjo berteduh dari hujan, menyimpan alat-alat, atau sekedar beristirahat sejenak. Pintu kayu reot ditutup pelan, meninggalkan celah kecil yang menyaring cahaya ke dalam. Begitu di dalam, kegelisahan mereka berubah menjadi apu yang lama terpendam. Pria itu mendekat, napasnya hangat menyapu wajah perempuan itu, sementara tangannya menyusuri punggungnya,
merasakan kelembutan kain tipis yang menempel di kulit basah keringat. Perempuan itu hanya diam pasif, seakan ogah-ogahan menerima sentuhan. Pria itu mendekat, jari-jarinya merayap membuka kancing baju satu persatu dengan gemuruh yang tak terucap. Mereka saling tatap, mata lelaki itu penuh hasrat yang tak lagi bisa ditahan. Seperti sungai yang menemukan muara, mengalir deras tanpa hambatan. Pria itu menekan bibirnya ke bibir perempuan, ciuman yang dalam dan lapar. Lidahnya menari dalam irama yang semakin liar. Tangan pria menyusup ke balik kain rok, menyentuh pahanya yang hangat, naik perlahan menuju rahasia yang lembab dan mengundang. Perempuan itu mengerang pelan, tubuhnya merapat, membiarkan jari-jari pria menjelajahi taman rahasianya yang basah oleh embun hasrat. Seperti tombak yang tegar dan siap bertempur, senjata pria itu bangkit, menekan lembut di antara taman rahasia, mencari jalan masuk ke sarang yang hangat dan menyambut. Mereka rebah di atas tikar tua yang menjadi alas pondok, tubuh saling menindih dalam tarian primal. Perempuan itu membuka kakinya lebar, mengundang tombak itu memasuki bentengnya yang lembut dan rapat. Gerakan pertama pelan, seperti angin yang menyapu daun jagung, tapi segera menjadi badai. Masuk keluar dengan irama yang semakin cepat, tubuh mereka bergesekan. Keringat bercampur, erangan tertahan agar tak terdengar keluar. Tangan perempuan mencengkram punggung pria, kuku meninggalkan jejak merah. Puncaknya datang seperti petir di musim kemarau. Tubuh laki-laki itu bergetar, membuat sungai di dalamnya menyembur deras ke dalam taman perempuan, yang masih belum terasa adanya tanda banjir, namun basah oleh semburan lahar panas pria itu. Mereka terdiam sejenak. Napas pria itu terengah, saling peluk erat di tengah kehangatan yang baru saja meledak. Beberapa waktu kemudian, mereka keluar dari pondok itu, masih dengan wajah waspada, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang melihat. Pakaian dirapikan sekilas, senyum tipis tersungging di bibir mereka, lalu menghilang di balik tanaman jagung yang rimbun. Sawah kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya terdengar berhembus angin pelan, membawa rahasia yang tersimpan rapat di pondok kecil itu. Setelah duhur, sawah kembali ramai. Para petani datang satu persatu, termasuk Tarjo. Wajahnya cerah hari itu. Ia berkeliling sawah, meraba daun jagung, memeriksa batang demi batang. Alhamdulillah, gumamnya pelan. Jagungnya tumbuh subur, lebih bagus dari tetangga-tetangganya. Tarjo duduk di pondok. Ia mengeluarkan tembakau, melinting rokok dengan tangan yang terampil. Asap tipis mengepul, menari di udara panas. Disitulah, seperti biasa, pikirannya melayang. Kalau panen ini berhasil, uangnya bisa buat nambah modal. Mungkin ada yang mau nerima aku. Monolog Tarjo dalam hatinya. Tarjo bukan tak ingin menikah, ia hanya terlalu sering ditolak. Ada yang bilang dia miskin, ada yang bilang hidupnya tak menjanjikan. Ada juga yang cuma tersenyum, lalu menjauh. Tarjo menghela napas, lalu tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Yang penting, aku sudah berusaha. Hari-hari berlalu. Minggu pertama, jagung tetap hijau. Minggu kedua, daun mulai menguning di beberapa bagian. Tarjo mulai gelisah. Ia menambah pupuk, menyemprot hama, mengamati dengan jeli. Namun kerusakan justru menyebar. Ada batang yang patah, ada buah yang busuk sebelum matang. Ada daun yang layu tanpa sebab jelas. Yang membuat Tarjo makin bingung, sawah tetangganya justru bagus-bagus saja. Padahal dulu, tanaman Tarjo selalu jadi contoh. Sore itu, Tarjo berdiri lama di tengah sawahnya. Tangannya menggenggam batang jagung yang rusak. Kenapa toh? Apa sih penyebab jagungku ini? Bisiknya lirih seraya meninggalkan sawah. Malam kembali datang. Warung Bok Darmi kembali ramai. Seperti biasa, canda tentang janda kembali muncul. Namun kali ini, Tarjo tak ikut tertawa. "Jo, kenapa sih kamu ini kok mukanya jegadul aja dari tadi?" tanya Pak Iman. Tarjo tersenyum tipis.
Lagi mikir jagung, Man. Jagungku rusak lagi. Ia menceritakan semua tentang kerusakan yang aneh, tentang rasa takut rugi. Sudah 3 kali, Man. Sing pertama balik modal, yang kedua malah nombok. Ucap Tarjo yang membuat suasana warung mendadak lebih hening. Tak ada solusi, tak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Musim panen tiba. Desa dipenuhi senyum dan sorak. Harga jagung naik. Petani lain menumpuk karung-karung penuh hasil panen. Tarjo berdiri di pinggir sawahnya sendiri. Jagungnya sedikit, banyak yang tak layak jual. Ia tak marah, tak pula menangis. Yang ada hanya rasa kosong dan satu pertanyaan besar di kepalanya. Pasti ada yang salah sama jagungku. Tak mungkin hanya sebatas nasib. Musim tanam berikutnya, Tarjo mencoba lagi. Kali ini ia lebih teliti dan lebih berharap. Awalnya sama, jagungnya kembali paling bagus. Namun saat mulai berbuah, sejarah kembali terulang. Kerusakan datang perlahan tapi pasti. 3 musim tanam, modal semakin menipis, dan harapan pun ikut terkikis. Malam itu, Tarjo duduk sendirian di pondok sawah. Lampu kecil menyala temaram. Angin menggerakkan daun-daun jagung yang tersisa. Ia menatap sawahnya lama sekali. Bukan hanya panen yang terancam hilang, tapi juga mimpinya untuk hidup sederhana dengan seseorang yang mau menerima dirinya apa adanya. Di antara tanah yang ia garap dengan jujur, Tarjo tak tahu ada rahasia lain yang diam-diam tumbuh dan merusak hidupnya. Bukan hama, bukan cuaca, tapi manusia. Musim tanam kembali datang. Dan seperti orang yang kehabisan pilihan, Tarjo memilih untuk tetap memaksa. Ia tahu, jagung sudah tak lagi sepenuhnya bisa diandalkan. Kerugian demi kerugian masih terbayang jelas di kepalanya. Namun, sawah itu satu-satunya yang ia punya. Dengan sisa modal, Jarno kembali menanam jagung. Kali ini bukan dengan keyakinan penuh, melainkan dengan nekat. Ia tak lagi sepenuhnya fokus pada sawah sendiri. Untuk menyambung hidup, Tarjo memilih jadi buruh borongan. Menggali tanah, menanam pipa, ikut teman-temannya merantau ke daerah lain. Yang penting ada pemasukan, pikirnya. Setelah habis tanam dan sulam selesai, saat jagung mulai berdiri rapi dan kuat, Tarjo pun berangkat mengadu nasib meninggalkan kampung halaman. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu. Sawah dan jagungnya ia titipkan pada tetangga. Ia hanya bisa berharap dan berdoa di sela-sela ayunan sekop dan cangkul di tanah orang. Hari itu Tarjo pulang. Tubuhnya lebih kurus. Tangannya kapalan. Punggungnya terasa lebih berat dari biasanya. Sebuah ojek meraung kecil memasuki desa. Begitu sampai rumah, ia bahkan tak sempat istirahat. Tanpa ganti baju, tanpa melepas lelah, Tarjo langsung menghidupkan motor bututnya yang tak sabar ingin melihat tanaman jagungnya. Hatinya berdegup kencang. Jagungnya kini sudah masuk fase bunga. Fase yang menentukan segalanya. Di waktu yang hampir bersamaan, di tengah sawah Tarjo, 2 sosok terlihat melangkah pelan. Di antara barisan jagung yang menjulang, 2 sosok itu melangkah mengendap-endap celinggukan, seolah tak ingin mengganggu hembusan angin. Mereka saling menoleh, mata waspada menyapu ke segala arah. Tiba-tiba mereka berhenti, tubuh tegang, mendengar suara apapun yang mungkin mengintai. "Sepi, Pak," bisik perempuan itu lembut. Suaranya hampir hilang ditelan angin. "Tenang, orang-orang pada di rumah," jawab pria paruh badan itu pelan. Nada beratnya penuh keyakinan, sekaligus gelora yang sudah membara sejak tadi pagi. Mereka berjalan cepat menuju pondok kecil milik Tarjo. Gubuk sederhana dengan dinding bambu dan atap seng yang sudah usang. Begitu sampai,
Tangan pria yang tambun itu buru-buru menutup pintu bambu rapat-rapat, hingga suara dunia luar seakan lenyap. Hanya tersisa detak jantung mereka yang saling berkejaran. Di dalam pondok yang sempit dan pengap, pria itu tak bisa menahan lagi. Nafsunya yang besar yang sudah menggelegak sepanjang hari, kini meledak begitu saja. Tubuhnya yang tambun mendesak perempuan itu ke dinding bambu. Napasnya kasar dan panas menyapu wajah perempuan. Tangan gemuknya langsung merenggut kain tipis membuka kancing satu persatu dengan tergesa. Hingga sesuatu yang tertutup itu terbebas, bergoyang lembut di udara siang yang gerah. Perempuan itu hanya diam, pasif seperti daun yang menanti angin. Matanya tertunduk, napasnya pelan, tapi tubuhnya tak menolak. Malah membiarkan segala sentuhan itu mengalir begitu saja. Pria itu dengan ganas menyusuri inci demi inci setiap bagian, tak terlewatkan seakan ingin melumatnya habis. Dalam sekejap, rok perempuan itu sudah tersingkap. Pria itu segera menanggalkannya, sesuatu yang menutupi onderdilnya sendiri. Terpampanglah onderdil yang tebal dan sudah mengayun-ngayun sejak tadi. Kini berdiri gagah menjuntai, meski tak terlalu panjang, tapi gemuk dan berdenyut penuh hasrat. Ia mendesak masuk di antara taman perempuan yang tak banyak bergerak. Hanya sedikit membuka kaki agar taman rahasianya yang sudah mulai basah itu bisa menerima tamu yang tak diundang tapi dinanti. Begitu ujung onderdil itu menyentuh pintu benteng yang lembab, pria itu langsung mendorong kuat, masuk sepenuhnya dalam satu hentakan. Perempuan itu hanya mengerang kecil, tangannya memegang bahu pria itu. Dengan lemah tak membalas, hanya pasrah menerima irama yang kasar dan cepat. Pria tambun itu menggerakkan pinggulnya ganas, seperti kerbau yang baru dilepas kandang. Masuk keluar dengan tenaga penuh. Dinding bambu ikut bergetar pelan mengikuti ritme. Keringat menetes dari dahinya yang lebar. Napasnya memburu, erangannya kasar dan tak terkendali. Baru beberapa menit, mungkin tak sampai 5 menit, tubuhnya sudah menegang hebat. Onderdilnya berdenyut keras di dalam sarang yang hangat dan rapat itu. Lalu, menyemburlah seperti sungai yang panasnya deras, meluber deras ke dalam taman perempuan yang baru saja mulai berbunga. Ia mengerang panjang. Tubuh tambunnya ambruk ke depan, menindih perempuan itu sejenak. Napasnya tersenggal seperti habis berlari jauh. Perempuan itu tetap diam, hanya napasnya yang sedikit lebih cepat. Tangannya pelan mengusap punggung pria itu, bukan karena hasrat, tapi seperti kewajiban yang sudah biasa. Pria itu tersenyum puas, meski singkat. Sementara itu di luar, Tarjo sudah sampai di jalan kecil menuju sawahnya. Langkahnya biasa saja. Tak tahu bahwa pondok kecilnya baru saja menjadi saksi bisu dari gelora yang begitu cepat padam. Ia mematikan motor, memarkirnya di tepi jalan umum. 100 meter harus ia tempuh dengan berjalan kaki. Setiap langkahnya menyibak daun jagung. Srek, srek, srek. Dadanya sesak oleh rasa rindu dan harap. Saat tiba di tengah sawah, Tarjo langsung mengelilingi tanamannya. Matanya berbinar. Jagung tumbuh subur. Bunganya sehat. Daunnya hijau. Alhamdulillah. Suara itu keluar lirih, hampir tak terdengar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, harapan kembali menyelinap ke dadanya. Namun, suara langkah kaki Tarjo ternyata terdengar hingga ke dalam pondok. Di dalam sana, 2 orang yang baru saja larut dalam urusan mereka sendiri, mendadak membeku. "Ada orang!" bisik perempuan itu panik. Dan pria tambun itu menegang, wajahnya pucat. Suara daun jagung yang tersibak semakin dekat. Tanpa banyak bicara, keduanya tergesa-gesa merapikan diri. Tak sempat memastikan segalanya. Tak sempat berpikir panjang. Mereka keluar lewat sisi belakang pondok, menghilang di antara jagung. Dalam kepanikan itu, mereka tak menyadari jika sesuatu dari mereka ada yang tertinggal. Tarjo tiba di depan pondok. Wajahnya lelah, tapi hatinya ringan. Ia masuk, langsung menjatuhkan tubuhnya ke dipan bambu yang beralaskan tikar usang. Tak lupa Tarjo mengeluarkan rokok kesayangannya, Surya 12 filter.
rokok yang hanya ia beli kalau sedang ada uang. Api menyala, asap mengepul perlahan, bercampur bau tanah dan bambu tua. Ia menghela napas panjang, lega. Namun tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu di tikar dipan. Lengket, basah, dan terasa aneh. Ah, sial! Tarjo mengumpat pelan. Ia mendongak ke langit-langit pondok, mencari kemungkinan kotoran cicak. Tak ada. Tarjo menatap tangannya lagi. Bekas basah itu melebar. Entah kenapa, ia mendekatkan tangannya ke hidung. Aromanya membuat keningnya berkerut. Bau pandan. Bau itu terasa asing sekaligus familiar. Tarjo berdiri, mengamati sekitar. Saat pandangannya turun ke lantai, ia melihat sesuatu di sudut dipan. Sehelai kain bermotif bunga. Awalnya ia mengira itu sobekan kaos lamanya. Namun saat dipegang, Tarjo terdiam. Itu bukan kain sembarangan. Dadanya berdegup keras. Ia mengendusnya pelan. Ih, bau basreng. Bau yang membuat darahnya berdesir tanpa ia mengerti kenapa. Tarjo duduk kembali. Tangannya gemetar. Potongan-potongan kejadian menyatu di kepalanya. Lendir, bau pandan, kain itu. Seketika wajahnya memanas. Brengsek, suaranya bergetar. Sekarang ia tahu, pondok ini bukan hanya tempat berteduh. Dan mungkin inilah jawaban dari semua kegagalan panennya selama ini. Jarno mengepalkan tangan. Akan kucari siapa kamu sampai ketemu, brengsek. Malam itu Jarno pulang ke rumah dengan dada penuh amarah dan rasa penasaran yang membakar. Ia belum tahu bahwa orang yang akan ia temukan bukanlah orang sembarangan. Malam kembali merayap pelan di desa. Warung kopi Mok Darmi seperti biasa ramai oleh suara tawa dan kepulan asap rokok. Tarjo duduk bersama Paiman, Sukarji, dan Sutomo. Namun malam itu wajahnya tak lagi santai. Ia bercerita, pelan setengah ragu, tentang penemuan di pondok sawahnya tempo hari, tentang sesuatu yang tak seharusnya ada, tentang kecurigaan yang tak kunjung terjawab. Mulai sekarang aku akan menunggu, kata Jarno akhirnya. Aku pengen ngerti siapa yang sudah berbuat mesuk di sawahku. Teman-temannya saling pandang, tak ada yang menertawakan. Semua paham, ini bukan perkara sepele. Hari-hari berikutnya, Tarjo mulai mengintai. Datang pagi, pulang larut. Kadang bermalam, kadang hanya berkeliling diam-diam. Namun waktu berjalan, dan tak satu pun tertangkap. Hingga panen tiba, dan seperti nasib yang mengulang luka, panen kembali gagal. Tarjo terduduk lama di pinggir sawah. Marahnya menguap, curiganya melemah. Ia menyerah, bukan pada sawah, tapi pada keinginannya untuk mencari tahu. Ya sudahlah, gumamnya. Takdirku mungkin segini. Musim tanam berikutnya, Tarjo menanam lagi. Bukan dengan harapan besar, hanya rutinitas yang tersisa. Setelah nanam, ia kembali merantau. Sawah ia titipkan ke tetangga. 2 bulan ia pergi. Saat pulang, Tarjo justru malas ke sawah. Ia lebih sering tidur, nongkrong di warung, membiarkan hari berjalan begitu saja. Suatu malam, saat Tarjo sedang menyeruput kopi di warung Mbok Darmi, Paiman datang tergesa. Loh, ternyata kamu di sini, Jo. Dari tadi tak cariin gak ada. Aku minta tolong, Jo. Besok aku harus keluar kota mendadak. Aku butuh rumput untuk sapiku. Tolong besok ngaritkan sapiku ya, Jo. Ucap Paiman sambil menyodorkan selembar uang 20.000. Tarjo menerimanya tanpa banyak tanya. Menjelang tengah hari, Tarjo berangkat mencari rumput. Ia mengendarai motor bututnya menuju lokasi sawah yang sudah ditunjuk oleh temannya yang semalam. Namun, setiba di lokasi, ternyata rumput sudah habis disabit orang. Tarjo mendengus kesal. Akhirnya, ia memutuskan ke sawahnya sendiri. Sekalian istirahat,
sekalian menengok jagung yang lama tak ia lihat. Sementara itu, di pondok sawah Tarjo, dua sosok kembali menyelinap, celingak-celinguk, masuk terburu-buru. Panas makin terik saat Tarjo mendekat, langkahnya pelan. Dari kejauhan, terdengar suara samar. Bukan angin, bukan binatang, suara manusia. Semakin dekat, suara itu berubah. Bisik, lalu helaan napas tertahan. Dada Tarjo berdegup keras. Ingatannya melompat ke kejadian lama. Dengan emosi yang menumpuk, Tarjo mempercepat langkah, mengendap, seperti bayangan. Di depan pintu pondok, ia tak ragu lagi. Pintu bambu didobrak, pondok terbuka. Tarjo pun terpaku. Di hadapannya, tak lain adalah Pak RT, dan seorang perempuan yang belum ia kenal sebelumnya. Mereka sudah tanpa memakai bawahan. Wajah Pak RT pucat, panik, tak sempat berkata banyak. "Jo, maaf Jo, saya bisa jelaskan semuanya." Suaranya gemetar. Amarah Tarjo meledak. "Bangsat, Jiancok, berani-beraninya kalian mesum di gubukku." Ia mengangkat sabitnya. Maksud hati bukan untuk melukai, tapi sebagai peringatan. Namun, Pak RT yang panik ketakutan tak menunggu lama. Ia dengan cepat menyahut celananya dan melompat menerjang dinding gedek gubuk yang mulai rapuh. Pak RT yang masih belum memakai celananya, lari tunggang langgang menembus jagung. Hilang dalam rimbunan tanaman jagung dan rasa malu. Sementara si perempuan itu tertinggal di gubuk, yang juga belum mengenakan pakaiannya. Ia meringkuk, menangis, gemetar. "Ampuni aku, Kang. Mohon jangan sakiti aku. Aku masih punya anak kecil, Kang." Kata-kata itu menghantam Tarjo. Amarahnya pun kian memudar. Ditambah lagi dengan jelas, ia menyaksikan taman sari yang tembem dan ranum itu. Terasa menguji adrenalin bagi seorang laki-laki normal. Apalagi untuk seorang duda yang telah lama karatan seperti Tarjo. Ia menelan ludah sambil memalingkan wajahnya dan menurunkan sabitnya. "Pakai dulu pakaianmu, Mbak Yu. Tenangkan dirimu dan segeralah pulang," ucap Tarjo lirih. Bukan sebagai hakim, melainkan sebagai manusia. Malam harinya, Jarno mendatangi rumah Pak RT. Di rumah itu, Pak RT sendirian. Ia ketakutan. Mencoba mencari aman, ia menawarkan beberapa uang. Memohon agar Tarjo diam, tak membocorkan masalah ini ke siapapun. Namun Tarjo tak lagi marah. Ia hanya memberi peringatan tegas. "Cukup sekali, aku gak butuh uangmu Pak RT. Tapi kalau sampean mengulangi lagi, aku yang akan bilang ke istrimu," ucap Tarjo singkat dan padat. Ancaman itu lebih menakutkan dari apapun. Dari Pak RT akhirnya Tarjo tahu bahwa perempuan yang sering datang ke gubuknya itu adalah Rukmini, janda satu anak dari desa sebelah. Tarjo pun sekalian menyebutkan niatnya, yang sederhana, jujur. "Aku pengen nikah, kalau dianya mau Pak RT." Sontak ucapan Tarjo membuat Pak RT melongo seakan tak percaya. Tapi apa boleh buat, Pak RT yang sudah takut rahasianya terbongkar, hanya bisa mengiyakan dan pasrah. Keesokan malamnya, Tarjo bertamu ke rumah Rukmini. Dengan sopan, namun rasa gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Di rumah itu ada Rukmini, anak laki-lakinya yang masih kelas 2 SD, dan ibunya yang sudah renta. Tak lama, sang ibu keluar, menyisakan mereka bertiga. Tarjo berbicara pelan, tak mengungkit masa lalu, tak menuntut apa-apa. Ia bicara tentang niat, tentang ingin menjadi ayah, tentang hidup sederhana yang ingin ia bangun. Rukmini terdiam, matanya berkaca, bukan karena takut, tapi karena hatinya bergetar. Tarjo tak memaksa, ia memberi waktu 1 minggu. Sebelum pamit, Tarjo memberikan uang untuk anak Rukmini. Anak itu tersenyum lebar, dan sebelum benar-benar pergi, Tarjo mengembalikan sesuatu yang pernah tertinggal. Rukmini menerimanya dengan wajah tersipu. Malu, tapi lega. 1 minggu kemudian, Tarjo datang kembali. Dan jawaban itu sederhana, jujur, dan menguatkan. Mereka sepakat membangun keluarga. Tak lama kemudian, pernikahan digelar dengan sederhana. Tanpa pesta besar, hanya orang-orang terdekat.
termasuk anak Tarjo yang datang berkunjung. Sawah pun kembali hijau. Jagung tumbuh seperti biasa, tak selalu sempurna. Namun kali ini, Tarjo tak lagi sendiri. Di balik jagung yang rusak, disitulah Tarjo menemukan hidup baru. Bukan dari panen melimpah, tapi dari hati yang akhirnya pulang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sehat bahagia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.